Oke, balik lagi bersama Anthony di channel Anthony Car Lover, dan hari ini aku mau ganti lagi oli Innova karena ya sudah lebih dari 1 tahun tidak diganti, walaupun mobilnya agak jarang dipakai dan kilometernya belum sampai, tapi ya karena sudah terlalu lama mending diganti aja. Dan kali ini nggak cuma ganti oli mesin aja, termasuk ganti oli gardan ya. Nah, penasaran videonya ke apa? Saksikan videonya sesaat lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Oke, untuk kali ini ya kita bakal ganti oli mesin dan gardan belakang dari Innova ini. Sebenarnya untuk yang video ganti oli itu sudah pernah ada ya di channelku ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya bisa lihat langsung di link yang tak kasih di atas itu ya. Jadi ya videonya nggak usah aku bikin lagi ya, karena ya memang sudah ada waktu itu. Cuma yang kelupaan waktu itu ya ganti filter olinya ya, entah kenapa kok jadi kelewatan, padahal itu kan ya hal yang wajib diganti ya sebenarnya. Rasanya sih aku ya nggak terlalu srek ya kalau harus dipakai selama itu ya, karena kan filter oli kan kalau diganti ya pasti kotor juga kan, walaupun olinya baru pasti kotorannya bakal kotor juga waktu. Dan untuk lokasi filter olinya tuh memang nggak terjangkau di kijang kapsul. Kalau di kijang kapsul kan bisa diakses dari atas gitu ya, tapi kalau di Innova ini lokasinya di bagian bawah. Jadi kalau mau bongkar pasang filter olinya itu harus bukanya dari kolong bawah ya, dan ya pastinya bukanya harus pakai bantuan alat engkol gitu ya biar bisa buka lah. Jadi begitu juga buat masangnya harus pakai bantuan engkol dia, karena kan ya agak susah dijangkau ya kalau cuma pakai bantuan tangan atau pakai satu belt yang dikencengin gitu ya kayak di kijang kapsul itu ya agak susah, jadi harus pakai bantuan engkol kayak yang dia video itu ya. Kayak gitu sih proses buka bongkar pasang dari filter oli mesin dari kijang Innova ini ya. Dan di situ lokasi dari filter oli dari Innova ya, jadi itu harus nginceng agak lebih ke bawah. Jadi kalau cuma lihat sekilas jadi tidak terlalu kelihatan. Selanjutnya ya ini setelah ganti oli mesinnya selesai dan beres ya, langsung aja kita ganti ya oli dari gardan belakang ini ya. Jadi kan ya Innova masih punya gardan ya, kalau yang FWD biasanya tidak ada gardannya langsung gitu kan, direct. Nah ini karena RWD pasti masih punya gardan belakang ya, di mobil apapun yang RWD pasti punya gardan belakang, dan tentunya olinya harus diganti ya, walaupun ya intervalnya jauh lebih lama ya daripada oli mesin ya. Kalau oli mesin kan antara 5.000 sampai 10.000 kilo, kalau gardan ini ya harusnya bisa sampai berapa ya, 80.000 kilo gitu ya kayaknya ya, setauku sih gitu ya. Mungkin kalau kurang tepat bisa tolong dikoreksi ya. Tapi ya ini sebenarnya mobil Innova ini ya belum waktunya ganti oli gardan ya, karena kalau di odometernya sendiri masih di kisaran 54 ribuan kilo ya selama pemakaian 13 tahun ya. Ini ya mobil ini sudah dari 2010 tapi baru jalan 54.000 ya, karena nggak terlalu sering dipakai ya. Tapi ya karena berhubung lupa kita sudah ganti oli gardan tuh kapan, atau bahkan lupa ya kita udah pernah kok ganti oli gardan apa belum, jadi ya untuk antisipasi ya kita putuskan buat ganti aja biar kondisi olinya ya jadi lebih bagus ya, atau lebih baru, dan kekentalan olinya pun juga lebih terjaga dengan baik tentunya. Karena kan ya kita nggak tahu ya apakah oli gardan kalau sudah lama tidak diganti itu kekentalannya berkurang ya, kemungkinan ini bisa terjadi ya, walaupun belum sampai kilometer yang ditentuin ya. Tapi ada yang bilang nggak perlu diganti kalau belum sampai kilometer yang ditentuin ya, tapi karena ya mobilnya udah lama juga jadi ya nggak ada salahnya kan buat diganti ya. Yaudah kayak gitu sih penjelasan awalnya. Terus kalau proses gantinya itu, jadi awalnya kita buka ya drainase gardan itu yang di sisi bawah ya. Jadi kan ada yang sisi atas sama sisi bawah, yang bawah itu buat buang oli gardan yang lama ya. Dan ya kita habis dibuka itu langsung ditampung ya sampai oli gardan lama itu keluar semua. Dan totalnya kalau oli gardan yang di Innova ini sampai 3 liter ya. Dan
untuk oli yang baru ini kita pakai yang mereknya Shell Spirax ya. Sebenarnya ada juga yang versi Pertamina yaitu Pro Red, dan ya ini per botolnya itu isinya 1 liter dan kita butuh 3 liter, maka kita beli 3 botol untuk ganti oli garden ya. Dan untuk kekentalan dari ya oli garden ini di 80W90 ya, karena kalau garden itu butuh ya oli yang lebih kental ya, karena kan buat melumasi ya itu kan kayak gear-gear yang buat gerakin garden dan roda itu kan butuh kekentalan yang lebih tinggi daripada mesin ya, karena kan ya itu kan kerjanya juga gesekan terus. Jadi kalau tidak dilumasi dengan oli yang kental bisa mungkin ya aus kali ya, kan gesekan itu pasti ya menimbulkan panas juga ya, kayak gitu sih kurang lebihnya. Dan oli garden ini juga bisa dipakai buat persneling manual atau gearbox manual gitu kan, karena ya manual pun juga kekentalannya tidak jauh beda sama garden ini ya. Tapi jangan kali-kali nyoba buat transmisi matic ya, karena kalau matic itu justru malah lebih encer daripada manual. Jadi kalau masukin oli garden atau oli gearbox manual ini ke matic ya mungkin ya maticmu bakal kerjanya berat dan itulah jadi bakal rusak ya, karena kan kerjanya terlalu berat ya kayak gitu ya. Pastinya olinya beda antara matic dan manual tuh. Ya tadi kan itu proses ya pembuangan oli garden yang lama ya. Jadi ya ini pastinya kita harus isi oli garden yang baru ya, masa nggak diisi kan? Kalau nggak diisi ya nanti gearnya rusak semua pasti kan. Jadi cara ngisinya gimana ya? Jadi kalau yang dipraktekkan oleh bengkel ini ya, jadi mereka hanya bermodalkan botol bekas dengan ya corong kecil gitu ya buat masukin olinya, dan caranya itu ya mereka tuangin ya oli yang dari botol kemasan Shell Spirax itu ke botol-botol kecil ini ya. Jadi ini botol bekas dan mereka tuangkan ke dalam bonggol garden yang tadi, tapi itu ya mereka sambil ditekan ya, karena kalau nggak ditekan ya olinya nggak bakal ngalir, karena kan ya wajar lah ini oli kental banget jadi nggak gampang mengalir ya, kayak minyak yang encer gitu atau oli-oli yang encer gitu ya. Dan ya tentunya itu ya cara yang simple banget dan sederhana ya. Kalau yang lain kan bisa yang pakai pompa gitu ya, pompa buat masukin oli garden itu ya seperti itu. Dan juga untuk ngisinya ini lokasinya di drat yang berbeda dengan yang buang oli tadi ya, dan ini posisi dratnya itu lebih ke atas ya, karena ya kalau di bawah kan mungkin ya bakal tumpah lagi ke bawah pastinya kan. Tapi yang bawah itu khusus buat drainase buat buang oli garden yang lama ya, kayak gitu. Dan ya bengkel ini ya agak ekstrim ya, jadi butuh keberanian buat ngisi oli garden ini pakai botol bekas tadi ya. Jadi botol bekas yang tadi sudah dipakai dan sudah ditekan-tekan itu ya bakal dipakai ulang lagi buat ngisi oli garden hingga penuh sampai 3 liter ya. Jadi ya mereka gimana cara membalikin botol yang sudah ditekan tadi ya, caranya ditiup ya pakai mulut ya. Mungkin tidak banyak orang yang berani untuk melakukan itu ya, mungkin ya mereka ya lebih milih pakai pompa buat ngisi garden daripada pakai botol bekas, tapi ya dipakainya diulang-ulang buat membalikin botolnya dengan cara ditiup kayak gitu ya. Ya ini bengkel ini yang melakukannya, mungkin di bengkel lain ya pakai cara yang kayak gini aku ya nggak tahu juga ya. Dan ya cara ini mereka praktekkan khususnya buat ngisi oli garden dan gearbox manual ya. Caranya kayak gitu ya, mungkin mereka nggak pakai pompa yang buat ngisi oli garden itu kan, di tempat lain ada yang pakai pompa buat ngisi oli garden ya. Tapi ya cara tiap bengkel ya pasti beda-beda lah buat ganti oli dan ngisi oli garden atau gearbox manual gitu ya. Ya udah kurang lebih sih prosedurnya kayak begitu ya, ngisi dan ganti oli garden. Nah setelah kita ganti oli ya, waktu pulang rumah kita bingung ya, karena ada sisa oli yang menetes di bawah walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi itu bikin bingung ya satu rumah ya. Dan ya begitulah, karena anda ngerti apa-apa dikira olinya netes ya kan, atau karena itu ya tutup dratnya nggak rapet atau filter olinya kurang kenceng jadi olinya netes-netes gitu. Tapi kita pastiin lagi dengan datang ke bengkel yang sama beberapa hari kemudian ya, karena mobil
pada waktu itu sempat dicat di bagian yang penyok ya. Nah itu juga sudah ada YouTube shortnya, bisa kalian lihat ya, proses ngecat bagian bodi yang penyok ya, gara-gara keserempet ya. Tapi ternyata setelah dicek tidak ada yang bocor sama sekali ya, dan itu hanya sebuah tetesan oli ya yang masih sisa di bagian sasis mobil, dan akhirnya cuma dibersihin pakai air sabun dan dibersihin juga pakai bensin ya. Memang ya, itu ketika keluarin oli itu ya pasti ada tumpah ke bagian sasis itu ya kan ya. Mungkin waktu buka filter oli kan pasti ada oli yang netes itu. Nah mungkin genang di sasis dari mobil itu ya. Ya kayak begitu sih ceritanya, dan akhirnya ya dibersihin aja ya, karena ya untuk membuktikan bahwa apakah itu benar-benar memang sisa dari oli lama yang ya mungkin genang di sasis itu ya. Dan setelah dibersihkan ya memang bersih, tidak ada oli yang menetes sama sekali setelah dites ya. Kurang lebihnya kayak begitu sih seluruh proses ganti oli dari Innova ini ya. Kurang lebih kayak gitu aja sih video mengenai ganti oli dari Innova ini ya. Jadi kepikiran kalau seandainya kita coba lakuin sendiri apakah bisa? Ya sebenarnya bisa, dan itu ya banyak orang yang sudah melakukan. Cuma apakah rumah mau dikotor-kotori dengan oli ya? Ya misal ada netes-netes itu apakah mau ya? Ya sebenarnya tidak ada masalah sih ya kalau mau ganti sendiri ya, asalkan alatnya ada dan lengkap ya buat ganti oli itu ya. Ya kenapa orang-orang kebanyakan ke bengkel ya, karena mereka males ya banyaknya, atau mungkin nggak mau buang-buang waktu buat ganti oli gitu ya, mending digantiin sama orang sekalian gitulah. Yaudah kayak gitu aja sih video mengenai ganti oli dari Innova ini. Kalau teman-teman suka sama video ini silahkan kasih like dan kasih komentar kalau mungkin mau memberi informasi sesuatu, dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Dan akhir kata terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.